Halo teman-teman yang dikasih oleh Tuhan. Lese Lili punya kabar berita buat teman-teman semua, khususnya anak-anak yang usia 7 tahun sampai 12 tahun. Apakah itu? Lese punya majalah kitab yang isinya banyak cerita-cerita Alkitab, pengetahuan Alkitab, bahkan ada kuis-kuisnya. Teman-teman bisa ambil majalah ini secara gratis, tidak dipungut biaya. Nah, teman-teman bisa ambil di TU Gereja pada jam kerja dari pagi sampai sore, jam 4 sore ya. Nah, teman-teman bisa ambil. Bagi teman-teman yang masih TK, apakah boleh ambil? Boleh saja, asal ada yang membantu membacakannya. Oke teman-teman, ambil hadiahmu di TU Gereja dan jangan lupa dan jangan dilewatkan. Oke, dadah. Hai teman-teman, yuk ikuti tata cara kita untuk ibadah sekolah minggu secara online. Pertama, persiapkan hatimu untuk beribadah kepada Tuhan. Jangan sambil tiduran, kecuali kamu sedang sakit. Kedua, persiapkan tempat terbaik untuk beribadah ya, bisa di ruang tamu. Hindari hal-hal yang mengganggumu dan membuatmu tidak fokus dalam beribadah, seperti menonton TV dan notifikasi HP kamu. Ketiga, persiapkan waktu dengan baik ya, termasuk jaringan internet. Kamu bisa mempersiapkannya 5 menit sebelum ibadah dimulai. Jangan melakukan kegiatan lain selama ibadah ya, seperti membuka media sosial, bermain game, atau yang lainnya. Keempat, gunakan pakaian yang baik ya selama ibadah, seperti kamu sedang pergi ke gereja. Jangan menggunakan baju tidur ketika beribadah ya. Kelima, bagi orang tua, ajak anak-anak untuk beribadah bersama. Ingat, kita beribadah kepada Tuhan loh. Jangan sambil makan ya, supaya kamu tetap fokus dalam beribadah. Selamat beribadah ya, Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman. Nah, kita bertemu lagi dalam ibadah sekolah minggu. Gimana kabar teman-teman? Baik dong pastinya. Wah, pastinya baik. Ajak teman-teman kita untuk bersemangat beribadah, Koken. Ayo teman-teman yang semangat beribadah. Bilang dong. Ayo teman-teman, kita semangat ya. Kita mau memulai ibadah kita. Kita semua bangkit berdiri. Kita mau bersuka cita. Kita mau pujikan hari ini. Kurasa bahagia. Kurasa bahagia. Oke. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus tak satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kita pujikan sekali lagi ya, yang lebih bersemangat. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus tak satukan kita
tanpa memandang. Di antara kita bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau saudaraku, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Nah, sebelum kita melanjutkan pujian kita mau masuk dalam doa. Yuk, Ko Ken pimpin kita masuk dalam doa ya. Oke. Yuk. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami bisa beribadah dengan baik. Jaga dan lindungi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Didi. Ya. Kita kan punya. Apa? Oh iya, yel-yel ya. Iya. Nah, coba gimana contohin di yel-yel gimana? Yes. Gimana yo? Anak sekolah minggu GKT, ya gimana? Anak sekolah minggu GKT. Yes. 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 Yeay. Oke, gitu ya. Kita ajak teman-teman semuanya bangkit berdiri, kita mau yel-yel. Nah, oke, sudah siap semuanya? Teman-teman sudah siap belum itu ya? Udahlah pasti. Udah pasti. Yo, kita mau yel-yel sekali lagi. 1, 2, 3. Anak sekolah minggu GKT. GKT. Yes. 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 Yeay. Sekali lagi. Yang lebih semangat, yang lebih kompak lagi. Harus kompak dong, tos dulu. Oke, ya. Yuk. 1, 2, 3. Anak sekolah minggu GKT. Yes. 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 Yeay. Gitu. Kita harus semangat karena kita anak sekolah minggu GKT. Nah, kita mau pujikan Mas Sekolah Minggu. Ya, dengan penuh semangat, semua bangkit berdiri, kita memuji nama Tuhan. Aku anak sekolah minggu yang belajar firman Tuhan supaya menjadi terang di rumah, di sekolah dan gereja. Akulah anak sekolah minggu GKT yang harus memancarkan kasih Kristus di depan papa, mama, kakak, adik, teman-teman dan bangsa. Aku anak sekolah minggu yang belajar firman Tuhan supaya menjadi terang karena aku milik Yesus. Sekali lagi. Yang penuh semangat. Ya. Aku anak sekolah minggu yang belajar firman Tuhan supaya menjadi terang di rumah, di sekolah dan gereja. Akulah anak sekolah minggu GKT yang harus memancarkan kasih Kristus
di depan papa, mama, kakak, adik, teman-teman dan bangsa. Aku anak sekolah minggu yang belajar firman Tuhan supaya menjadi terang. Karena ku milik Yesus. Karena apa? Karena ku milik Yesus. Sekali lagi. Karena ku milik Yesus. Wah, gitu. Kita harus bersemangat. Didi, Ya. aku mau memberi persembahan kepada Tuhan, tapi punyanya sedikit. Ya gak apa-apa, kasih aja kepada Tuhan. Tuhan itu tidak melihat nilainya, tapi yang penting hatinya. Kita memberikan dengan penuh ucapan syukur, kita ngasihnya dengan ikhlas. Gak apa-apa meskipun sedikit. Tapi Kokoken malu sama Luse-Luse, sama teman-teman. Mereka bisa banyak kasihinnya. Kalau Kokoken cuma dikit, Didi. Gak apa-apa, gak usah malu. Tuhan itu melihat bukan jumlahnya sekali lagi, tetapi Tuhan itu melihat hati anaknya yang memberi. Tidak usah malu, karena kita memberi sedikit, tapi kita memberikan dengan suka hati, dengan sukacita. Tuhan senang, karena Tuhan itu sudah memberikan segalanya bagi setiap kita. Tuhan sudah berkorban bagi setiap kita. Bukan cuma uang yang harus kita persembahkan kepada Tuhan, tetapi hidup kita harus dipersembahkan untuk Tuhan. Kayak Koko kan sekarang ini melayani. Itu adalah bentuk persembahan hidup kita kepada Tuhan. Ya enggak? Iya. Nah, Tuhan pasti senang. Wah, hebat. Kita semua bisa melayani Tuhan. Kita bisa memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Gitu. Oke? Oh, oke. Gak apa-apa, kasih aja persembahan buat Tuhan. Kalau Koko mau kasih ya. Yuk, Oke. kita ajak teman-teman mau bersuka cita kembali. Kita mau pujikan sungguh ku bangga Bapa. Karena kita bangga punya Allah yang sungguh luar biasa. Yuk, kita sama-sama pujikan. Dengan semangat ya. Ajak. Sungguh bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Ini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Nah, kalau kita memberikan dengan senang hati, dengan sukacita, terlebih memberikan hidup kita untuk Tuhan, Tuhan itu seneng. Gitu kan, oke? Oh gitu, oke. Oke. Nah teman-teman, ini saatnya untuk kita mendengarkan firman Tuhan.
dengar baik-baik ya. Nah, betul. Kita harus dengar dengan sungguh-sungguh. Minta pertolongan Tuhan untuk kita supaya mengerti firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar tentang persembahan yang sejati. Wah, sebelumnya mari kita mau memujikan Betapa Hatiku. Betapa. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Betapa hatiku, betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Inilah ya Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, melampaui semua harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan persembahanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Inilah ya Tuhan, inilah ya Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, melampaui semua harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Nah, kita ini mau dengar firman Tuhan ya. Kita harus persiapkan hati dengan baik. Kita dengar firman Tuhan ya kok Ken. Halo, ya? selamat pagi loh Sandi, selamat pagi Ken. Pagi loh Sandin. Wah, kelihatannya kok semangat sekali nih tadi ya. Iyalah, kita kan harus semangat. Iya, Semangat loh, Sen. melayani Tuhan harus sungguh-sungguh ya Ken ya. Iya. Wah, puji Tuhan. Ken ini masih kecil sudah belajar melayani Tuhan, hebat ya. Oh, lo Sandi, Iya, sebelum lo cerita tentang firman Tuhan, Iya. kita mau ada lihat video sebentar. Kan lihat video ya? Oke. Oke, kita lihat videonya Oh, sebentar. iya, kita lihat videonya ya.
how sweet was mine, but now I see. How sweet was that sweet Wah, keren sekali videonya loh, Se. Iya, mengharukan ya. Iya. Oh, menyedihkan ya. Kira-kira itu tadi orang tuanya pasti sangat sedih ya. Pastinya sangat sedih Kehilangan sekali. anaknya yang pasti masih sangat lucu-lucunya ya. Iya. Harus dipanggil Tuhan dan orang tuanya itu hebat. Tuanya luar biasa luar loh, Se, biasa, punya hati yang besar. Merelakan anaknya, organ-organ tubuhnya disumbangkan, didonorkan untuk orang yang Iya, membutuhkan. loh Sandi, luar biasa. sekali. Kira-kira loh Sandi, kalau loh Sandi misal nih ya, Iya. loh Sandi ini jadi orang yang terima organ tubuhnya anak tadi. Aduh. Kira-kira gimana Pastinya sikapnya? sangat bersyukur, berterima kasih loh, Se. Kita kan iya, membutuhkan, misalkan butuh organ apa, disumbang, dikasih, didonorkan iya. dari dia. Wah, pastinya rasanya sangat sungguh-sungguh berterima kasih, bersyukur sekali. Tentu sangat bersyukur. Kalau kita mau kasih apa, kasih uang pun percuma saja, Iya, karena anaknya betul. nggak akan kembali, tentu saja. Betul loh, Se. Tetapi kita harus bersyukur dengan semuanya itu. Iya, wah, luar biasa. Luar biasa ya. Terima kasih ya loh Se Andi Oh, ya. iya. Terima Kami kasih mau Ken. dengar dari bawah loh, Se ya. Iya. Oke, ya loh, Se. Selamat melayani loh, Se. Yuk, dengar di sini. Nah, adik-adik yang di rumah, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, loh akan ajak kita semuanya berdoa. Sikapnya berdoa, kita mau berdoa. Bapa yang baik, terima kasih pagi ini kami sudah merasakan berkat-Mu, kami dapat bernafas pagi hari ini, kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Pakai telinga kami, pakai hati kami, supaya kami dapat mengerti apa yang kami dengar. Juga berkati Lose yang bercerita, kiranya Tuhan berkati mulut bibirnya, supaya dapat menyampaikan firman Tuhan dan dapat kami mengerti. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, teman-teman yang di rumah, kita tadi sudah melihat video tadi ya. Nah, begitu juga dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, Tuhan itu sebagai manusia yang tidak berdosa, tidak pernah melakukan dosa. Bahkan selama di dunia ini Tuhan Yesus selalu melakukan kebaikan buat kita, melakukan mukjizat, banyak sekali mukjizat yang Tuhan lakukan. Tetapi apa yang Tuhan terima? Dia harus menderita, dia harus disiksa, dia harus dihina, bahkan mati di kayu salib. Nah, kita lihat ya, Tuhan dihina, dicaci maki, bahkan diludahi. Nah, diludahi sampai akhirnya
menderita di atas kayu salib. Nah, demi siapa? Demi kita, demi manusia-manusia yang berdosa ini supaya kita diselamatkan. Dia rela mati buat kita. Nah, teman-teman, apakah yang dapat kita lakukan untuk membalas kebaikan Tuhan Yesus? Nah, dengan persembahan kita kah? Nah, dengan ibadah tiap minggu ke gereja, ke sekolah minggu, rajin sekolah minggu, cukupkah? Nah, adik-adik, mari Lose akan ajak kita semua untuk membuka Alkitab kita di dalam Roma 12 ayat 1 dan 2. Ya, kita akan baca ya. Roma 12 ayat 1 dan 2. Firman Tuhan yang ditulis oleh Rasul Paulus berbunyi demikian. Karena itu saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, teman-teman, menurut firman Tuhan dikatakan kalau persembahan yang sejati tadi ya, persembahan yang sejati gak cukup kita kasih uang kita rajin ke gereja beribadah. Bukan tidak boleh, bukan salah, tetapi lebih dari itu. Nah, persembahan yang sejati itu apa sih? Persembahan yang sejati itu tubuh kita. Tubuh kita seutuhnya, seluruhnya, dari pikiran kita, dari perkataan kita, omongan kita nih, dari semua yang keluar dari mulut kita, perbuatan kita, tingkah laku kita, juga talenta kita, kepandaian kita. Nah, kalau kita berpikir yang positif, yang baik, jangan berpikir yang jelek-jelek. Misalnya, kalau ada orang yang kenal sama kamu tapi nggak pernah nyapa, wah orang itu sombong, nggak pernah nyapa. Wah, bukan begitu ya adik-adik. Mungkin orang tersebut sedang banyak pikiran, banyak masalah. Jadi dia tidak pernah melihat kita. Kita harus berpikir yang baik, positif. Berkata-kata mulut kita ini pergunakan untuk mengatakan hal yang baik. Perbuatan kita, tingkah laku kita, berbuatlah hal-hal yang bermanfaat. Nah, kalau kita punya kepandaian, punya talenta, berikanlah kepada Tuhan seutuhnya. Jadi persembahkan tubuhmu itu seutuhnya, bukan cuma pikiran kita tok, bukan, tapi seutuhnya, seluruhnya, seturut kehendak Tuhan. Seperti apa kata Tuhan, seperti yang Tuhan mau kita lakukan. Nah, contohnya tadi kalau kita pandai menyanyi, nah, biar kita berikan suara kita untuk memuji Tuhan, untuk melayani di gereja, memberikan suara kita untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, kalau kita senang memperhatikan orang, ada orang teman-teman yang kesulitan, ada teman-teman yang sedih, kita doakan. Nah, kita harus rajin berdoa dan juga apa? Baca firman Tuhan. Dan lagi kalau hari Minggu rajin ke sekolah Minggu. Nah, kalau kita dinasihati orang tua, kita harus turut orang tua. Nah, adik-adik, itu merupakan persembahan yang sejati. Kita mempersembahkan tubuh kita, hidup kita sesuai dengan yang Tuhan mau.
Seperti bangsa Israel di dalam perjanjian lama juga kita dapat melihat mereka memberikan korban bakaran, korban sembelihan. Itu pasti mereka memberikan yang terbaik, bukan yang cacat. Mereka memberikan korban yang sehat, ya, yang terbaik bagi Tuhan. Nah, begitu juga dengan kita. Jika kita memberikan apapun itu, berikanlah yang terbaik. Kalau kita berikan kepandaian kita, berikan yang terbaik. Semuanya, seluruhnya, tidak boleh setengah-setengah. Ya, kita harus memberikan yang terbaik bagi Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik, bahkan nyawanya di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Kita manusia yang berdosa, semua kita berdosa, tidak ada manusia yang tidak berdosa, semuanya berdosa, bahkan anak yang masih bayi pun berdosa. Loh, seberdosa, kalian berdosa, semua orang berdosa, tetapi kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Kita harus memberikan yang terbaik bagi Tuhan, tidak setengah-tengah, tidak asal-asalan, tidak setengah-setengah. Kalau kita melayani Tuhan, tapi kita harus berikan yang terbaik. Nah, yang kedua, seperti yang dikatakan Rasul Paulus, yaitu bagaimana persembahan yang sejati? Berubahlah. Apa yang berubah? Nah, apakah penampilan kita harus berubah? Baju kita harus berubah? Rambut kita dicat warnanya? Bukan penampilan kita yang berubah, tetapi apa? Sikap hidup kita, tingkah laku kita, perbuatan kita sehari-hari harus berubah. Kalau dulunya kita suka bohong, mulai tidak lagi bohong, ya. Itu namanya berubah dari yang buruk ke yang baik. Nah, karena Tuhan berikan akal budi. Kita ini manusia ciptaan Tuhan yang diberikan keistimewaan oleh Tuhan, yaitu kita punya akal budi untuk membedakan hal-hal yang buruk dan hal-hal yang baik. Jadi kita harus mau berubah dari, kalau asalnya kelakuan kita buruk, jelek, harus mau berubah. Karena apa? Karena Tuhan Yesus. Nah, buruknya bagaimana, seperti apa tolose? Nah, contohnya, kalau kita dulunya suka marah-marah, kalau di jalan, jalan yang baik-baik, tempat sampah yang baik-baik, tiba-tiba kita sedang kesel, semua barang kita tendang. Nah, itu sikap yang tidak terpuji, tidak baik. Kita harus mulai berubah. Kalau dulu kita suka bohong, ketahuan mama papa kita bohong, kita menyembunyikan kesalahan kita. Kita juga harus mau berubah. Nah, masih banyak lagi ya dari keseluruhan hidup kita, dari tingkah laku kita. Kalau kita dulunya tiap hari main gadget, nggak tahu waktu. Nah, kalau dikasih tahu orang tua, kasih tahu mama papa, ayo gadgetnya berhenti dulu, harus bisa mengatur waktu, belajar mengatur waktu, harus mau berubah pada hal-hal yang lebih baik. Kalau dulunya nggak pernah bantu orang tua, cuma lihat HP, main HP aja, mulai bantu mama, bantu papa, ya. Kalau dulunya suka egois, nggak mau tahu sama teman, biar teman itu mau jatuh, mau nangis, mau apa, biar aja. Sekarang mulai memperhatikan mereka. Itu berarti berubah dari hal yang buruk menjadi hal yang baik. Nah, bersyukurlah kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Kita masih diberikan penolong, yaitu apa? Ya, Roh Kudus. Roh Kudus yang akan menolong kita setiap waktu, yang akan mengingatkan kita terus-menerus kalau kita berbuat salah, kalau kita lagi marah, kalau kita lagi jengkel. Roh Kudus yang akan mengingatkan kita. Beruntung sekali ya kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, kesimpulannya, teman-teman, jika Tuhan Yesus sudah memberikan nyawanya, hidupnya bagi kita, maukah kita belajar
untuk hidup lebih baik, sehingga dapat dilihat dari perubahan hidup kita sehari-hari. Orang lihat perubahan hidup kita, oh dia anak Tuhan, ya. Itu merupakan persembahan hidup kita yang sejati. Yuk, kita yang teman-teman yang di rumah, kita mau bersyukur pada Tuhan, kita mau berdoa. Semuanya lipat tangan, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengar hari ini. Kami bersyukur kepadamu bahwa Engkau sudah mati di atas kayu salib menebus dosa-dosa kami semua. Kami sangat bersyukur kami boleh mengerti, hari ini kami boleh mengerti bagaimana persembahan yang sejati. Apakah yang harus kami lakukan dalam hidup kami. Ajari kami Tuhan untuk memberikan yang terbaik dalam hidup kami. Kami memberikan dengan tulus hati. Kami memberikan dengan hati yang sungguh-sungguh mengasihi. Karena Engkau sudah mati bagi kami. Dan perubahan hidup kami boleh dilihat oleh banyak orang sehingga nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Nah, teman-teman yang di rumah, untuk ayat hafalan minggu ini untuk kelas balita diambil dari Roma 12 ayat 1 seperti yang kita baca tadi ya. Roma 12 ayat 1 sampai kata-kata kepada Allah ya. Nah, untuk yang kelas 1 sampai para remaja dari Roma 12 ayat 2. Semua ya. Roma 12 ayat 2. Jangan lupa videonya dikirim ke losanya masing-masing. Tuhan memberkati. Nah teman-teman, kita kan udah mendengarkan firman Tuhan. Harus bisa memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Betul sekali, teman-teman juga jangan lupa ya, ayat hafalannya di video dikirim ke guru kelas masing-masing. Nah, minggu ini ada teman-teman kita yang ulang tahun loh. Siapa aja, Di? Mau tahu? Mau. Yang pertama, tanggal 19 Oktober. Siapa dia? Gabriel Kensi. Hore. Siapa ya Gabriel Kensi itu ya? Aku. Oh. Happy birthday Kensi. Yang kedua, tanggal 20 Oktober yaitu Chelsea. Hore. Happy birthday Chelsea. Dan yang ketiga, tanggal 21 Oktober, yaitu siapa? Tiffany. Hore. Happy birthday. Tuhan memberkati semuanya. Nah, sekarang teman-teman kita mau memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kita mau memberikan persembahan. Ingat ya, teman-teman harus tetap memberikan persembahannya kepada Tuhan. Teman-teman bisa transfer, minta tolong papa dan mama, atau dapat memberikannya di gereja. Dengan keterangan untuk komisi sekolah minggu. Betul sekali. Sambil bersuka cita, kita memberikan persembahan, kita memujikan, bersyukur. Bersyukur. Bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Bersyukur, 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 bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Sekali lagi. Bersyukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Ya, kita mau membawa persembahan kita dalam doa. Koken berdoa, Bapa kami ya. Oke. Yuk kita mau doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu.
datanglah kerajaanmu di bumi dan jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami seperti juga kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Nah teman-teman, yuk kita mau akhiri ibadah kita hari ini. Teman-teman semua bangkit berdiri, kita mau pujikan doksologi. Puji Allah Bapa Putra dan puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat, sumber berkat. Amin, amin, amin. Anak-anak, mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan boleh menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kami bersyukur dan apapun yang sudah anak-anak-Mu dengar hari ini Tuhan, biarlah mereka boleh senantiasa melakukan akan kebenaran firman Tuhan, memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Bapa di surga, kami juga bersyukur untuk setiap anak-anak-Mu yang berulang tahun pada minggu ini. Kami berdoa untuk Kensi, kami berdoa untuk Chelsea, dan juga kami berdoa untuk Tiffany. Kiranya Tuhan yang boleh terus menolong mereka, terus di dalam pertumbuhan mereka, Tuhan memberkati mereka, di dalam studi mereka pun Tuhan juga boleh memberkati. Terima kasih Bapa di surga. Dan biarlah kasih karunia Tuhan, damai sejahtera Tuhan boleh menyertai anak-anak-Mu hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Tuhan berkati. Bye-bye.